Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah melanjutkan kembali pembacaan kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita telah melihat apa yang dilakukan oleh orang-orang munafikin pada saat pertempuran Muraisy atau pada saat pertempuran Bani Mustalik. Ada seseorang dari kalangan muhajirin yang memukul seseorang dari kalangan Ansor, sehingga kemudian merasa dizalimi. Orang Ansor ini berteriak, "Ya lal Ansor." Kemudian orang muhajirin ini merasa akan dikeroyok oleh orang-orang Ansor, kemudian memanggil lagi, "Ya lal muhajirin." Nah, yang demikian ini kemudian oleh Nabi SAW dikatakan sebagai dakwah al-jahiliyah atau panggilan jahiliyah. Ini sudah kita sampaikan kemarin, telah kita baca riwayat ini. Nah, adapun malam hari ini kita akan melanjutkan kabar tentang dipukulnya orang Ansor oleh orang muhajirin ini tadi, yang dari Bani Ghifar. Ya, sementara yang dipukul ini adalah Sinan ibn Wabar al-Juhani, yang sejatinya bukan penduduk Yathrib, bukan dari Aus dan Khazraj, melainkan kabilah Juhani ini adalah kabilah yang menjadi sekutunya masyarakat Yathrib. Dia tidak tinggal di dalam kota Yathrib, melainkan perkampungannya itu ada di sekitar Yathrib. Namun panggilan Ansor dan Muhajirin di sini karena diperuntukkan untuk ta'assub atau fanatisme golongan, akhirnya Nabi SAW mengatakan bahwasanya panggilan tersebut adalah panggilan jahiliyah. Nah, peristiwa ini kemudian sampai ke telinganya siapa? Ke telinganya Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, akhirnya Abdullah bin Ubay bin Salul itu marah, gitu kan. Dia marah. Syekh Shafiur Rahman Al-Mubarakfuri mengatakan, wa balagha dzalika Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Sampai kabar itu kepada Abdullah bin Ubay bin Salul, faghadiba, marah dia. Wa indahu rahtun min qaumihi fihim Zaid ibnu Arqam ghulamun hadathun. Nah, ketika dia marah, Abdullah bin Ubay bin Salul ini marah di tengah-tengah kaumnya. Nah, di tengah-tengah kaumnya ini ada seorang ghulam, seorang budak, masih belia usianya, namanya Zaid ibn Arqam. Waqal Abdullah bin Ubay bin Salul itu mengatakan, awaqad fa'aluha, apakah benar mereka melakukannya? Qad nafaruna wa katharuna fi biladina. Ini orang-orang ini datang ke negeri kita, sudah bikin sesak negeri kita, menuhi negeri kita, gitu loh. Marah. Katharuna itu menjadikan penduduk kita tambah banyak gara-gara dia ngungsi ke sini. Sudahnya ngungsi ke sini bikin bikin sesak saja, tambah banyak orang-orang ini, terus cari masalah lagi di sini, gitu kan. Wallahi, demi Allah, kata siapa? Kata Abdullah bin Ubay bin Salul ini, ma nahnu wa hum illa kama qala al-awwal sammin kalbaka ya'kulka. Mereka itu tidak lebih sebagaimana yang dulu pernah dikatakan leluhur kita. Apa yang dikatakan leluhur kita dalam pepatah orang Arab dulu, gitu kan. Sammin kalbaka ya'kulka, bikin gemuk anjingmu, nanti anjingmu akan gigit kamu, gitu loh. Kurang ajar ini. Jadi orang-orang muhajirin itu sudahnya datang, kita bantui dia, gitu kan, kita kasih makan dia, begitu nanti dia sudah kuat, dia akan menindas kita. Nah, ini provokasinya siapa? Provokasinya pimpinan orang munafik begini. Jadi pepatahnya
sebagaimana bikin gemuk anjingmu, anjingmu nanti akan gigit kamu. Waliyadzubillah. Ama wallahi la in raja'na ilal Madinah. Maka kata Abdullah bin Ubay bin Salul, demi Allah, nanti kalau kita pulang ke Madinah, la yukhrijannal a'azzu minhal adzal. Nanti orang-orang mulia di Madinah akan mengeluarkan orang-orang hina ini gitu. Maksudnya mulia apa? Yang dia maksudkan mulia itu adalah dirinya dan pengikutnya gitu. Jadi menganggap dirinya itu mulia, Abdullah bin Ubay bin Salul ini. Sementara yang adzal, yang hina ini adalah kaum muhajirin yang dia anggap pengungsi. Baik. Sudah ya sampai sini. Thumma aqbala ala man hadarahu. Nah, kemudian siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul itu menghadap ke arah orang-orang yang hadir di situ, mengatakan kepada mereka, hadza ma fa'altum bi anfusikum ahlaltumuhum biladikum wa qasamtumuhum amwalakum ama wallahi law amsaktum anhum ma bi aidikum latahawwalu ila ghairi darikum. Nah, ini perkataan kedua yang disampaikan Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini yang kalian lakukan untuk diri kalian ini, kalian perbolehkan mereka masuk ke negeri kalian, kalian bagi kepada mereka harta kalian, maka demi Allah, andai kata kalian tahan nggak ngasih harta kalian kepada mereka gitu kan, nanti mereka akan pergi sendiri dari negeri kita. Ini gara-gara kalian bagi-bagi harta sama mereka. Mohon maaf ya, tenang dulu. Ada suara kayaknya. Baik, saya lanjutkan ya. Baik. Nah, perkataannya siapa? Kembali ke sini ya. Perkataannya Abdullah bin Ubay bin Salul ini kemudian didengar oleh gulam atau budak tadi. Budak laki-laki tadi yang bernama siapa? Zaid ibn Arqam. Fa akhbara Zaid ibn Arqam ammahu bil khabar. Nah, kemudian beliau menyampaikan kepada pamannya apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Pamannya tadi nyampaikan kepada Rasulullah wa indahu Umar. Dan Umar bin Khattab dengar kabar ini gitu kan. Ini wahai Rasulullah, ini Abdullah bin Ubay bin Salul udah ngomong begini dan begini. Didengar sama Umar. Maka kemudian Umar bin Khattab marah kan. Mur Abbad ibn Bashir falyaqtulhu. Sudah perintahkan Abbad bin Bishr ini untuk bunuh orang ini. Ini orang ini cari masalah aja, lebih baik dimatiin aja nih orang ini gitu loh. Saking marahnya siapa? Umar bin Khattab marah. Faqal fa kaifa ya Umar in tahaddatsan nasu anna Muhammadan yaqtulu ashabah. Kemudian Nabi Muhammad tanya kepada Umar, nanti bagaimana kalau orang-orang mengatakan bahwasanya Muhammad sudah membunuh temannya sendiri gitu loh. Maksudnya ashabah, temannya sendiri ini karena Abdullah bin Ubay bin Salul kan sudah masuk Islam. Maka kalimat la ilaha illallah itu menghalangi darah seorang muslim itu untuk ditumpahkan. Jadi Nabi Muhammad nggak boleh numpahkan sembarangan darah orang ketika orang itu sudah mengucapkan la ilaha illallah. Bagaimanapun nanti perbuatannya, kalau dia itu dibunuh gitu kan, orang-orang akan mengatakan dia akan membunuh sahabatnya sendiri gitu loh. Nah, Rasulullah nggak mau begitu kan. La walakin adzin birrahil. Tidak akan aku perintahkan untuk membunuh orang ini, akan tetapi umumkan bahwasanya kita berangkat sekarang, kita berangkat pulang. Wa dzalika fi sa'atin lam yakun yartahil fiha. Pada saat itu adalah waktu yang seharusnya rombongan pasukan itu beristirahat gitu loh. Tetapi Rasulullah tiba-tiba langsung perintahkan untuk segera pulang. Nah, ini kan ada apa gitu kan. Fartahalan nas, kemudian orang-orang itu berangkat untuk pulang. Falaqiyahu Usaid ibn Hudayr fahayyahu.
ketika rombongan pasukannya Nabi Muhammad SAW sudah bergerak untuk pulang, didapati oleh Usaid ibn Hudayr, pemimpin dari pemimpin dari Khazraj. Usaid bin Hudayr ini Khazraj apa Aus ya, lupa saya. Ingat saya Aus, dari Aus. Usaid bin Hudayr dari Aus. Fahayyahu, dan kemudian menyapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala laqad ruhta fi sa'atin munkarah. Wahai Rasulullah, kenapa kok pergi di waktu ini? Ini waktu yang bukan untuk pergi harusnya gitu kan. Belum saatnya kita pergi, kenapa kok pergi gitu untuk pulang? Faqala lahu, maka Rasulullah mengatakan, awama balagha kama qala sahibukum. Kamu belum dengar ya apa yang dikatakan oleh temanmu satu itu? Siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Karena Abdullah bin Ubay bin Salul itu kaumnya Usaid bin Hudayr, satu suku dia dengan Usaid bin Hudayr. Yuridu ibn Ubay. Faqal wa maqal, maka Usaid bin Hudayr mengatakan, apa yang dia katakan? Qala za'ama annahu in raja'a ila al-Madinati la yukhrijanna al-a'azzu minha al-adal. Orang ini mengatakan nanti kalau dia sudah pulang ke Madinah, orang yang mulia itu akan mengusir orang-orang yang hina ini. Marah Usaid bin Hudayr mendengar ini. Ini kan yang dianggap hina itu Rasulullah, dan yang dianggap mulia itu Abdullah bin Ubay bin Salul itu gitu kan. Akan diusir, akan mengusir nanti kalau kita pulang Madinah. Maka kata Usaid bin Hudayr, fa anta ya Rasulullah tukhrijuhu minha in syi'ta. Bahkan engkau wahai Rasulullah, kalau engkau yang menghendaki, dia saja yang diusir gitu. Nah, engkau yang ngusir dia gitu loh. Kalau memang engkau menghendaki, engkau usir dia dari Madinah, kita usir. Huwa wallahi dzalil, demi Allah dialah yang hina gitu. Wa antal aziz, dan engkau yang lebih mulia daripada dia. Thumma qal ya Rasulullah, wahai Rasulullah, urfuq bihi. Tolong wahai Rasulullah, berlemah lembutlah kepada orang ini. Fa wallahi laqad ja'ana Allahu bika. Demi Allah, kata Usaid bin Hudayr, Allah Subhanahu wa taala telah mendatangkan engkau kepada kami. Wa inna qaumahu la yunazzimuna lahu al-kharaza liyatawajjuhu. Demi Allah wahai Rasulullah, engkau telah Allah datangkan kepada kita pada saat kaumnya itu sudah menyusun aturan perundang-undangan untuk dia dijadikan pemimpin. Fa innahu yara annaka istalabtahu mulkan. Dia menyangka engkaulah yang telah merampas mahkota kerajaan yang semulanya akan diberikan kepadanya. Dia menyangka engkau yang merampasnya. Oleh karena itu dia merasa benci sekali kepada diri Anda. Thumma masya bin nasi yaumahum dzalika hatta amsa. Kemudian berlanjut, perjalanan itu dilakukan oleh Nabi sampai kemudian sore hari. Walailatahum hatta asbaha, kemudian melewati malam sampai kemudian keesokan paginya. Wasadara yaumuhum dzalika hatta adathum asy-syamsu thumma nazala bin nasi falam yalbathu an wajadu masal ardi fawaqa'u miyaman. Fa'ala dzalika liyashghulan nas 'anil hadits. Kemudian berlalu sampai kemudian melewati malam, sampai kemudian melewati pagi, sampai kemudian matahari itu menyengat mereka. Baru kemudian Rasulullah SAW itu berhenti untuk istirahat di waktu matahari itu sudah menyengat. Kemudian Abdullah bin Ubay bin Salul apa yang dilakukan? Falamma alima anna Zaid ibn Arqam balagal khabar jaa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Ubay ternyata tahu bahwasanya Zaid bin Arqam tadi menyampaikan menyampaikan kabarnya ini kepada Rasulullah. Lalulah Abdullah bin Ubay bin Salul ini datang ke Rasulullah, ceritanya mau konfirmasi gitu. Wa halafa billahi ma qultu maqal. Kemudian di hadapan Rasulullah berani-beraninya sumpah gitu. Demi Allah, aku enggak ngomong gini. Wala katakallamtu bihi. Aku enggak mengucapkan ini sama sekali. Wa qala man hadara minal ansar.
Maka ada salah seorang Ansor yang hadir, "Ya Rasulullah, asa an yakunal ghulamu qad awhama fi hadithihi." Wahai Rasulullah, boleh jadi budak laki-laki itu yang dia salah nyampaikan gitu loh. Mungkin saja dia salah menyampaikan gitu kan. Walam yahfaz ma qala ar-rajul, dia tidak hafal benar apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Fasaddaqahu, maka kemudian dibenarkanlah apa yang disampaikan oleh salah seorang Ansor ini. Qala Zaid, maka Zaid bin Arqam yang nyampaikan kabar tadi, yang budak tadi gitu kan. Fa asabani hammun lam yusibni mithlahu qattu. Maka aku pada saat itu ditimpa perasaan gundah gulana, perasaan gelisah, hammun. Kenapa? Gara-gara disampaikan oleh orang Ansor ini gitu, bahwasanya boleh jadi dia yang salah nyampaikan berita. Kalau dia salah nyampaikan berita, artinya dia kan berbuat dosa di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Takutnya bukan main si Zaid ini. Tapi Zaid bin Arqam, dia merasa yang disampaikan memang benar sesuai fakta gitu loh anunya. Maka dia takut sekali gitu kan, gelisah dia. Fajalastu fi baiti, maka aku berdiam di rumahku. Fa'anzalallah, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat untuk membenarkan Zaid bin Arqam. Bahwasanya kata-katanya Zaid bin Arqam emang benar gitu kan. Idza ja'akal munafiqun, ini turun surah Al-Munafiqin. Nanti antum baca di dalam Al-Qur'an ceritanya di dalam surah Al-Munafiqin. Idza ja'akal munafiqun, ketika orang-orang munafik ini datang kepada kamu. Qalu, mereka mengatakan, nashhadu innaka la rasulullah, kami bersaksi engkau adalah Rasulullah gitu kan. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh, Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui bahwasanya Rasulullah itu adalah rasulnya. Nah, ceritanya ini nanti sampai pada kalam Allah Azza wa Jalla di ayat humul ladzina yaquluna la tunfiqu ala man 'inda rasulillahi hatta yanfaddu. Mereka, yaitu orang-orang munafik, mereka lah yang mengatakan jangan kalian infakkan gitu loh harta-harta kalian itu sampai nanti mereka itu pergi sendiri dari negeri kita ini. Kemudian mengatakan la yukhrijannal a'azzu minhal adzal, dan kemudian mereka pula yang mengatakan orang-orang mulia kami akan mengusir orang-orang hina itu gitu kan. Fa'arsala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqara'aha alayya. Maka ketika ayat ini turun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan kabar gembira ini kepada Zaid bin Arqam yang bersedih tadi, bahwasanya Allah sendiri yang telah menurunkan ayat untuk membenarkan apa yang telah disampaikan oleh Zaid bin Arqam ini. Dibacakan ayat ini di hadapan Zaid bin Arqam. Zaid bin Arqam kemudian mengatakan innallaha, Rasulullah kemudian mengatakan innallaha qad saddaqaka. Di sini Allah Subhanahu wa taala telah membenarkan apa yang engkau ucapkan. Wa kana ibnu hadzal munafiq. Nah, di sini takdir Allah Subhanahu wa taala sangat indah gitu loh. Ini bapaknya bencinya bukan main sama Rasulullah, punya anak, cintanya sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu mencintai Nabi. Jadi keimanannya itu betul-betul sungguh-sungguh kepada Allah dan Rasulnya. Wa kana ibnu hadzal munafiq wa huwa Abdullah. Anaknya orang munafik satu ini ada yang namanya Abdullah bin Abdullah bin Ubay bin Salul. Rajulan salihan minas sahabatil akhyar. Dia adalah orang soleh di antara sahabat-sahabat Nabi yang menjadi pilihan. Fatabarra'a min abihi, dia berlepas dari apa yang dilakukan oleh ayahnya. Wa waqafa lahu ala babil Madinah, beliau itu berdiri di gerbangnya Madinah. Wastalla saifahu, dia keluarkan pedangnya, dihunuskan pedangnya itu. Falamma jaa ibnu Ubay, ketika Abdullah bin Ubay bin Salul ayahnya sendiri datang itu kan, qala lahu, maka anaknya ini tadi yang namanya Abdullah mengatakan kepada ayahnya, wallahi la tajuzu minha huna, demi Allah jangan sekali-sekali lewati garis ini gitu loh. Hatta ya'dzana laka Rasulullah, sampai Rasulullah yang mengizinkan kamu gitu kan. Bawa pedang dia. Ayahnya sendiri dihadangnya. Yang mau mengeluarkan Rasulullah itu kan siapa kemarin yang mau mengusir Rasulullah dari sini. Sekarang
Aku yang pasang badan sini. Kamu mau masuk Madinah sampai Rasulullah izinkan baru aku izinkan. Kalau enggak kita duel sini. Sampai siapa yang duluan mati gitu. Enggak akan saya izinkan kamu lewat sini sampai Rasulullah yang izinkan gitu kan. Fa innahu al-aziz wa antal dalil. Sesungguhnya yang mulia adalah dia Rasulullah dan engkaulah yang hina gitu. Anaknya sendiri langsung menghadang bapaknya. Falamma ja'an Nabi, nah ketika Nabi datang, adzinalahu, Nabi SAW kemudian mengizinkan siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul untuk masuk. Fa khalla sabilahu. Maka dipersilahkan untuk apa? Dipersilahkan untuk lewat. Setelah diizinkan oleh Nabi. Kenapa? Nabi SAW tadi sudah dapat kabar dari Usaid bin Hudayr bahwasannya kelakuannya Abdullah bin Ubay bin Salul itu gara-gara beliau itu dengki gitu kan. Nggak jadi raja, nggak jadi pemimpin gara-gara Rasulullah datang. Maka ini sampai nanti Abdullah bin Ubay bin Salul wafat, Rasulullah itu masih berlemah lembut dengan Abdullah bin Ubay bin Salul. Meskipun orang-orang Madinah, sahabat Rasulullah itu udah jengkel, udah marahnya sama Abdullah bin Ubay bin Salul itu sudah sampai ke ubun-ubun gitu loh. Asalkan Rasulullah perintahkan aja disembelihnya itu siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul ini. Tapi Rasulullah tetap bersabar dan berlemah lembut sampai kemudian Abdullah bin Ubay bin Salul wafat. Bahkan ketika Abdullah bin Ubay bin Salul wafat, itu pakaiannya Rasulullah itu diberikan kepada Abdullah putranya ini tadi. Pakaikan pakaian ini untuk mengkafankan ayahmu. Jadi kain selendangnya Nabi itu ridanya Nabi itu diberikan kepada Abdullah putranya Abdullah bin Ubay bin Salul tadi ini. Pakaikan ini kepada ayahmu untuk kafankan ini untuk ayahmu. Dan Abdullah putranya ini minta Rasulullah untuk memintakan ampun kepada Allah. Tetapi karena surah Al-Munafiqun ini sudah turun gitu kan, Rasulullah dilarang sama Allah. Andai kata Allah izinkan gitu kan, Rasulullah tetap akan memintakan ampun. Ini lembutnya hati Nabi SAW. Tapi Allah melarang gitu, untuk memintakan ampun bagi pemimpinnya orang munafik satu ini kan. Nah, waqad kana qala Abdullah ibn Ubay bin Salul, ya Rasulullah, in aradta qatlahu famurni bidzalik. Bahkan putranya tadi mengatakan, wahai Rasulullah, kalau memang benar engkau hendak membunuh dia, perintahkan aku, jangan orang lain yang bunuh, biar aku aja yang bunuh ayahku sendiri gitu loh. Fa ana wallahi ahmilu ilaika ra'sah. Demi Allah, aku akan membawakan kepalanya untukmu kalau memang itu perintah engkau gitu loh. Kata Abdullah bin Ubay bin Salul. Tapi Rasulullah tetap pada keputusannya, jangan sampai orang-orang mengatakan bahwasanya Muhammad telah membunuh temannya. Enggak. Nah, nanti hikmahnya ini akan kita lihat setelah hadisul ifki gitu. Hadisul ifki kemarin sudah kita baca, dan kemudian Allah sudah turunkan surah An-Nur untuk menjelaskan tentang apa yang dilakukan oleh orang-orang yang menyebarkan berita bohong tentang ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha itu. Maka setelah turun surah An-Nur ini, mereka yang ikut andil menyebarkan berita itu dicambuk 80, dan kemudian Abdullah bin Ubay bin Salul tidak dicambuk. Syekh Shafiyur Rahman Al-Mubarakfuri mengatakan, wajulida min ahlil ifki Mistah ibn Utsatsah. Di antara penyebar berita ifkinya itu dicambuk kemudian Mistah ibn Utsatsah. Ini sudah kita baca kemarin. Mistah ini siapa? Masih keponakannya Abu Bakar kemarin, yang tiap waktu sekali diberi nafkah oleh Abu Bakar karena dia miskin. Tetapi Abu Bakar marah, kalau gitu Mistah nggak akan saya kasih lagi dia duit gitu kan. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat untuk menegur siapa? Untuk menegur Abu Bakar, tetap kasih dia gitu loh. Allah ngampuni Mistah bin Utsatsah. Kemudian yang kedua, Hasan ibn Thabit. Ini Hasan bin Thabit sudah kita sampaikan juga, yaitu penyairnya Rasulullah SAW. Beliaulah yang kemudian mengumandangkan syairnya
untuk menjawab hinaan-hinaannya kafir Quraisy. Nah, ini Hasan bin Thabit. Ini juga dicambuk 80. Kemudian yang ketiga adalah Hamnah bintu Jahash, saudarinya dari Zainab bintu Jahash. Ini juga dicambuk 80. Nah, setelah dicambuk 80 ya sudah, Allah bersihkan dia dari apa? Dari dosanya ini. Walam yuhadda al-khabithu Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Orang buruk yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul, dia tidak dihukum cambuk. Ma'annahu ra'su ahlil ifki, meskipun beliaulah pemimpinnya yang ikut andil menyebarkan ifki itu. Walladzi tawalla kibrahu, dan bahkan kemudian dia yang memberikan komando itu gitu. Imma, jadi di antara hikmahnya, imma li annal hududa takhfifun li ahliha. Alasan yang pertama, hikmahnya beliau itu tidak dicambuk 80 karena hukuman had di dunia ini adalah ampunan Allah terhadap dosa. Di sini Allah nggak ngampuni siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Waqad wa'adahu Allahu bil adabil azim. Allah Subhanahu wa taala itu sudah menjanjikan azab yang pedih, azab yang besar terhadap Abdullah bin Ubay bin Salul. Allah kalamkan dalam Al-Qur'an, walladzi tawalla kibrahu minhum lahu adzabun azim. Yang menjadi pimpinannya, memberikan komando untuk nyebar-nyebarin berita ifki ini, dia akan mendapatkan azab yang azim. Wa imma lil maslahah. Nah, hikmah yang kedua adalah maslahat allati turika li ajliha qatluhu. Yaitu maslahah yang kedua ini yang dahulu pernah dinasihatkan oleh guru kami, Syekh Ibrahim Ibn Amir Ar-Ruhaili hafizahullah. Beliau mengatakan seorang yang dia itu punya pengikut gitu, maka tidak dibenarkan untuk memberikan semacam perlakuan yang keras terhadapnya untuk untuk menyampaikan dakwah. Jadi Syekh Ibrahim Ibn Amir Ar-Ruhaili ini guru kami itu punya kitab namanya An-Nasihah. An-Nasihah ini di dalamnya itu beliau tetapkan kaidah-kaidah untuk melakukan hajar dan tahdzir. Hajar dan tahdzir itu ancaman dan peringatan kepada manusia untuk halayak ramai agar hati-hati terhadap figur orang tertentu gitu loh. Itu namanya hajrul mukhalif. Nah, di dalam syariat hajrul mukhalif ini disyariatkan. Kita belum pernah saya sampaikan di majelis ini tentang hajarnya Nabi terhadap siapa? Terhadap Ka'ab ibn Malik. Nah, Ka'ab ibn Malik itu sahabat Nabi pernah dihajar. Hajar ini bukan hajarnya orang Indonesia dipukuli, enggak ya. Hajar ini didiamkan, nggak ditegur, nggak diomongi, nggak diberi salam. Kalau dia salam nggak dijawab. Itu pernah Rasulullah lakukan kepada sahabatnya namanya Ka'ab bin Malik karena beliau tidak ikut serta dalam pertempuran Tabuk waktu itu. 50 hari didiamkan, dan kaum muslimin nggak boleh ada yang ngomong sama dia, didiamkan. Itu namanya hajrul mukhalif. Nah, padahal kesalahannya siapa? Kesalahannya Ka'ab ibn Malik itu barusan itu saja dia tidak ikut serta dalam perang. Nah, di perang-perang sebelumnya beliau selalu ikut serta bersama dengan Rasulullah SAW. Nah, entah kenapa pada saat itu beliau ya males gitu aja gitu loh, nggak mau ikut perang, padahal itu sudah disiapkan 2 kuda gitu kan kalau dia mau berangkat perang, dan kemudian perbekalan itu sudah disiapkan. Tetapi kenapa kok tiba-tiba saja dia enggan ikut perang gitu. Nah, baru Rasulullah sekembalinya dari perang Tabuk ditetapkanlah untuk dihajar. Jadi didiamkan Ka'ab bin Malik ini selama 50 hari. Di hari yang ke-40 turun perintah dari Nabi gitu. Istrinya suruh keluar dari rumahnya. Artinya jangan dilayani dia.
Nah, jadi di hari ke-40 itu Ka'ab bin Malik ini sudah sebatang kara hidupnya gini kan. Tapi beliau tetap yakin Allah Subhanahu wa taala akan menerima pertaubatannya. Sampai kemudian datang surat dari Raja Ghassan itu, dari raja Arab yang beragama Nasrani di wilayah utara. Sudahlah, kamu kan sudah dikucilkan sama teman-temanmu, ikut aja kepada kita gitu loh. Ikut aja sama kita, masuk agama kita, login aja di agama kita. Udah kita layani engkau kayak gitu. Nah, tapi kemudian suratnya itu oleh Ka'ab bin Malik dilempar ke tungku api dengan mengatakan ini adalah ujian dari Allah selanjutnya yang mengajak saya kepada kekufuran, dibuang gitu. Nah, ini Rasulullah melakukan hajrul mukhalif ini kan, kalau kita lihat tega kah gitu kan, didiamkan apa-apa dia, orang nggak boleh salam, terus kemudian nggak boleh jawab, istrinya disuruh keluar dari rumah. Itu kalau antum melihat kan kok kejam ya gitu kan. Sementara Abdullah bin Ubay bin Salul ini pemimpinnya orang munafik, yang mana tidak ada sedetik pun kita dapati kecuali dia itu bikin resah orang gitu kan. Rasulullah tidak memperlakukan seperti itu gitu kan. Tidak mengumumkan kepada masyarakat Madinah jangan dijawab salamnya Abdullah bin Ubay bin Salul gitu kan. Diemin dia gitu kan, istrinya pergi dari rumahnya gitu. Tidak pernah Rasulullah. Tapi masih berlemah lembut kepada Abdullah bin Ubay bin Salul itu sampai beliau wafat. Nah, di sini pelajaran yang kita ambil apa? Jadi dalam melakukan langkah dakwah, apakah lemah lembut atau kemudian kasar, ini melihat situasi dan kondisi juga. Yang pertama, Rasulullah kenapa kok berlaku kasar terhadap yang kesannya itu kasar ya? Kesannya kasar padahal tidak, ini dalam rangka pendidikan, takdib namanya itu. Kok didiamkan Ka'ab ibn Malik tadi, sahabat Nabi? Karena Rasulullah punya kekuasaan terhadap Ka'ab bin Malik gitu. Nah, dalam hal ini kaidah pertama, kalau memang mau melakukan tindakan pendidikan yang kesannya keras gini, harus seseorang yang dia punya kekuasaan terhadap orang yang dididiknya. Ayah terhadap anak gitu kan, suami terhadap istri gitu. Jangan kebalik gitu kan. Mau hajar, mau mendiamkan, ini istri diamin suami, kebalik gitu. Punya kekuatan apa gitu. Atau anak kemudian menghajar ayahnya. Ayahnya masih misalnya ayahnya masih belum berhenti main judi gitu kan. Anaknya baru hijrah. Akhirnya ayahnya dihajar, nggak disalamin, ayahnya salam nggak dijawab gitu kan. Ini kurang ajar, ini anak kurang ajar kayak gini. Kebalik. Jadi harus ada kekuatan dari atas ke bawah. Nah, kemudian yang kedua yang perlu dilihat, dia punya pengikut atau enggak. Abdullah bin Ubay bin Salul dia ada pengikut. Jadi kalau Rasulullah melakukan hajar, dia didiamkan gitu kan, nggak butuh gitu kan, gue punya pengikut gitu loh, kata Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini fikih yang demikian ini yang kita perlu mempelajarinya. Ringkasannya itu ada dalam kitab guru kami, yaitu An-Nasihah. Dalam dalam bersikap terhadap para mukhalif. Para mukhalif ini orang-orang yang melakukan pelanggaran terhadap ajaran agama Allah Azza wa Jalla. Wa hakadha ba'da syahrin. Nah, demikianlah setelah 1 bulan, kata Syekh Shafii Rahman Al-Mubarakfuri, aqsya'at sahabatu syakki wal irtiyabi wal qalaqi wal ittirab. Awan mendung kegelisahan dan keraguan yang penuh dengan tanda tanya di tengah-tengah Madinah, ini benar atau enggak Aisyah ini sebagaimana yang dituduhkan. Demikian itu sudah Allah sirnakan dengan turunnya surah An-Nur ini. Waftadaha ra'sul munafiqin. Kemudian ra'sul munafiqin Abdullah bin Ubay bin Salul ini tersingkaplah keburukan dirinya itu. Ibtidahan lam yastati an yarfa'a ra'sahu, yang mana tersingkapnya keburukannya itu menjadikan dirinya itu sampai tidak berani untuk ngangkat kepalanya sendiri, malu sendiri dia gitu loh. Dia yang gembar-gembor teriak-teriak ini akhirnya dia tunduk sendiri gitu loh. Qala Ibnu Ishaq,
Al-Imam Ibnu Ishaq menceritakan wa ja'ala ba'da dzalika idza ahdatsal hadatsa kana qaumuhu humul ladzina yu'atibunahu wa ya'khudunahu wa yu'annifunah. Nah, setelah kejadian ifki ini, kalau Abdullah bin Ubay bin Salul mau bikin resah lagi gitu kan, bikin sesuatu untuk menyerang Rasulullah, bikin resah lagi, kaumnya sendiri yang kemudian menghadangnya, kaumnya sendiri yang kemudian menghinanya. Allah paling nanti kayak kemarin lagi, kamu bohong lagi kayak kemarin gitu kan. Jadi yang menghadang bukan Rasulullah dan kemudian bukan para sahabat, kaumnya sendiri sudah nggak percaya lagi gitu loh. Dengan siapa? Dengan Abdullah bin Ubay bin Salul. Maka Rasulullah katakan kepada Umar, kaifa taro ya Umar, bagaimana pendapatmu wahai Umar? Ama wallahi lau qataltuhu yauma qultali aqtuluh. Demi Allah, kalau dulu saya iyakan, saya benarkan waktu kamu mengatakan bunuh aja wahai Rasulullah gitu kan, saya bunuh dia waktu itu beneran gitu kan, la ur'idat lahu anufun, justru kemudian orang-orang nanti akan simpatik sama dia gitu loh hanunya. Justru orang-orang akan simpatik kepada dia. Walau amartu hal yaum biqatlihi la qatalathu. Nah, sekarang kalau sekarang ini baru ketahuan dia diburuknya kayak gini gitu kan. Kalau saya perintahkan bunuh, itu satu Madinah akan bunuh dia gitu kan. Sekarang, kalau yang dulu enggak, karena belum ada kejelasan gitu kan. Kalau dulu belum ada kejelasan, justru nanti orang-orang bahkan akan simpatik sama dia. Tapi sekarang keadaannya sudah Allah Subhanahu wa taala balikkan gitu kan. Sudah Allah balik. Andai kata saya perintahkan sekarang, itu semua akan bunuh dia. Tapi tidak, keputusan Nabi tetap tidak untuk membunuhnya. Nah, Isa ya sudah ya? Ya, habis sudah. Ini sejatinya masih ada beberapa ghazwah atau beberapa operasi militer yang dilakukan oleh Rasulullah setelah pertempuran Muraisy ini ya. Tetapi nanti insya Allah di pertemuan yang akan datang saja yang kita akan sampaikan berkenaan dengan operasi militer yang dilakukan oleh Rasulullah setelah perang Quraisy. Ini operasi militer ini Rasulullah mengutus, jadi mengutus para sahabat untuk melakukan operasi militer dan tidak terjadi pertempuran besar di operasi-operasi militer tersebut sampai nanti di tahun yang akan datang. Ini di awal tahun ya, di awal tahun ke-6 Hijriah. Nanti kemudian di akhir tahun ke-6 Hijriah di bulan Zulqa'dah itu Rasulullah melakukan umroh ke Hudaybiyah, yang mana nanti akan menjadi satu peristiwa bersejarah juga, yaitu terjadinya perjanjian Hudaybiyah. Ini saja mungkin yang bisa kita pelajari dalam kesempatan malam hari ini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.